Kalau misalnya butuh teman pendengar yang baik, itu datang ke sahabat sebaya. Oke. Mungkin ada dari Sarwinda tips dan trik gimana sih cara speak up buat kasih tahu ke orang gitu kalau misalnya kita tuh lagi berat banget ngejalaninnya. Gimana sih cara kita buat ngehubungin teman-teman sahabat sebaya? Halo teman-teman semuanya dan teman-teman sekalian, balik lagi di Forman Talk episode kedua bersama saya Muhammad Arifita Hidayat dari Manajemen Hutan Angkatan 56. Ya pada akhirnya memang semua itu dilakukan harus bermakna. Nah menurut kalian apa sih yang bermakna itu? Kalau saya dari pribadi itu adalah pasangan, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Nah ngomong-ngomong tentang diri kita sendiri nih, gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat kan ya? Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat. Sambil istirahat, mungkin teman-teman bisa mengulas kembali nih tentang podcast Forman Talk yang episode pertama tentang manajer balik kampus offline. Nah, saya di sini akan mengajak teman-teman mengobrol-ngobrol tentang isu yang sangat dekat sama kita nih, Sarwinda. Mungkin Sarwinda bisa mengenalkan dirinya, Sarwinda? Ya, halo teman-teman semua, Kang Pepe. Jadi, saya Salinda Agustin sebagai salah satu konselor sahabat sebaya dari MNH 57. Oke. Nah, sahabat sebaya ya berarti. Nah, berarti udah ketahuan lah ya. Mungkin teman-teman di sini udah tahu sahabat sebaya itu apa, berbicara tentang apa. Mungkin dari Sarwinda sendiri nih, mungkin bisa menjelaskan sahabat sebaya itu apa sih, Sarwinda? Oke, jadi kita bisa lihat ya, dari namanya aja udah jadi sahabat sebaya. Jadi sahabat sebaya itu merupakan mahasiswa yang jadi relawan untuk membantu mahasiswa lain, terutama fakultas kehutanan, yang mengalami masalah gitu, dan membantu mereka menemukan alternatif solusinya. Jadi sahabat sebaya ini sebenarnya simple sih, cuma tentang curhat, cerita, tapi yang lebih terstruktur aja gitu. Oke. Teman pendengar yang baik Ya berarti ya. betul. Kalau misalnya butuh teman pendengar yang baik, itu datang ke sahabat sebaya. Oke, berarti ini adalah platform yang membahas tentang bagaimana cara kita itu bisa didengar oleh orang lain, Ya. punya masalah, bisa didengarkan sama teman-teman sahabat sebaya Ya, gitu ada ya. masalah, ada sahabat sebaya. Waduh. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, Sarwinda, kan kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini atau kayak saya pribadi nih lagi musim hujan, kayaknya enak banget tiba-tiba tanpa sebab saya ngegalau gitu. Gak tahu ada masalah apa, kayak pengen aja diluapin. Mungkin bisa langsung ke sahabat sebaya ya. Boleh Kang, boleh ke saya, boleh ke teman-teman sahabat sebaya yang Oke. lain. Nah, gini Sarwinda. Kan kita tahu nih, akhir-akhir ini isu-isu mengenai teman-teman kita di luar kampus, mungkin ada yang teman-teman yang dari UGM, yang mungkin Sarwinda pernah mendengar, yang dia punya masalah akhirnya mengakhiri hidupnya, atau mungkin teman-teman yang lain yang tidak terekspos. Kayaknya mental health ini adalah suatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan penting banget ya. Sangat penting. Jadi mental health itu sangat penting karena ketika seseorang mengalami masalah mental health ya, bukan gangguan, tapi masalah mental health, mereka tuh bisa mengalami perubahan. Jadi hidupnya itu kayak lebih jadi malas-malasan, jadi tidak mau melakukan sesuatu, bisa jadi malas makan juga, atau bisa melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti melukai diri sendiri atau bunuh diri gitu. Jadi bahkan bukan hanya isu-isu aja ya, kita bisa melihat di sekitar kita sebenarnya kalau kita lebih peka gitu. Ada beberapa orang yang sepertinya hidupnya menjadi lebih agak terganggu gitu dengan adanya masalah mental health itu. Iya, kayak misalkan manajemen waktunya berantakan. Kayak misalkan saya sendiri kayak lagi nggak mood banget buat ngejalanin aktivitas, malah jadi kayak semuanya berantakan gitu. Malah kayak Tidur seharian. iya, tidur seharian. Itu mungkin satu indeks yang mungkin teman-teman harus konseling ke sahabat sebaya gitu ya. Boleh. Oke, boleh sekali. Nah, tapi ya Sarwinda, kan kadang ada ya orang yang memang dia punya banyak masalah, tapi bingung gitu bagaimana cara ngutarainnya, gimana cara buat speak up-nya. Mungkin ada dari Sarwinda tips dan trik gimana sih cara speak up buat kasih tahu ke orang gitu kalau misalnya kita tuh lagi berat banget ngejalaninnya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau konsep sahabat sebaya ini dia tuh bukan kita lihat orang mengalami masalah, ayo kamu konseling ke saya gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi yang paling penting kalian itu harus memahami diri kalian sendiri, kalian harus tahu kalian tuh ada di dalam masalah gitu, kalian harus menyelesaikan itu. Kalau kalian merasa itu bukan masalah, itu nggak bisa kita berbuat apa-apa sebagai sahabat sebaya. Kadang kita mungkin bisa aja melihatnya miris gitu, kayaknya dia punya masalah, kayak pengen bantu, tapi nggak bisa dong, karena dia nggak menganggap itu masalah. Kadang kalau nggak kebuka juga takut gak sopan ya. Kamu ada masalah apa? Kenapa nih gitu kan ya. Jadi jadi aneh aja gitu ya. Nah jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kenali diri kita sendiri, kita harus tahu kalau kita tuh ada di dalam masalah atau enggak, kita butuh bantuan orang lain atau enggak.
gitu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak sendirian. Sebenarnya Pak Fahutan sendiri pun ada platform yang memang yang mewadahi iya, gitu. mewadahi ini semua gitu. Jadi teman-teman jangan hanya peduli sama kesehatan jasmani aja, tapi rohaninya juga, kementalannya juga ya. Iya. Karena mental ini agak tricky sebenarnya ya. Nggak kelihatan Iya, ya kan ya. betul. Dengan alasan aku kuat gitu. Iya, kadang gue sebagai, misalnya saya sendiri ini Sarwinda kayak, gue cowok, gue nggak boleh cerita ke siapa-siapa, dipendam aja sendiri. Tapi akhirnya malah sesuatu itu malah berimplikasi kepada orang lain, atau malah molor-molor segala macam gitu ya. Itu bahaya banget teman-teman gitu. Atau mungkin nanti malah jadi penyakit ya. Tapi sebenarnya mental ini bisa disebut penyakit nggak sih Sarwinda? Enggak, jadi gangguan apa? Enggak mental healthy ini tuh bukan tentang gangguan jiwa yang suka orang-orang dia ODGJ gitu. Enggak. Jadi orang yang mengalami masalah mental healthy itu masih orang normal gitu. Jadi jangan teman-teman takut nanti datang ke sahabat sebaya disangka orang dalam Malah gangguan dijudge jiwa. gitu ya. Enggak teman-teman. Jadi kita tuh orang normal yang hanya mengalami masalah yang agak mengganggu aja gitu istilahnya. Iya, jadi, butuh cerita. Kalau diputus cinta ya kan, bingung curhat ke siapa, sahabat nggak punya, keluarga nggak mungkin gitu. Iya. Kalau sebenarnya kayak gitu ya. Jadi itu temen yang namanya sahabat sebaya. Ya. Atau mungkin hidupnya cuma ada musuh doang kan, jadi mungkin ada teman-teman sahabat sebaya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Sarwinda, kan tadi kita udah bahas mengenai speak up ya. Nah, tapi kadang permasalahan speak up itu diselubungi oleh ketakutan tentang rahasia. Mungkin nih, kayak misalnya saya punya rahasia besar dan memang harus diluapkan, harus diuraikan, tapi takut gitu kerahasiaannya terjaga. Mungkin dari teman sahabat sebaya tentang kerahasiaan ini gimana? Oh, jadi emang prinsip utama jadi sahabat sebaya itu adalah kerahasiaan. Kita tuh nggak boleh menceritakan apapun yang kita dengar dari konsel itu ke orang lain, gitu. Jadi ketika ada masalah yang berat banget ya, in case gitu, ada masalah yang udah kita nggak bisa tanganin, gitu, baru kita cerita ke pihak dosen yang menjadi satgas kesehatan mental gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Misalnya kalian cerita ke sahabat sebaya dan ketika saya menceritakan itu ke dosen, itu kalian akan ditangani sama yang lebih ahli gitu. Tapi itu sesuai dengan persetujuan yang cerita itu kan ya? Ya, tentunya dengan persetujuan dari teman-teman konselingnya gitu. Tapi gini Sarwinda, kan misalkan nih udah berani speak up sama teman-teman sahabat sebaya. Tapi kan biasanya ada ya yang pengen cerita didengerin aja, tapi ada juga teman-teman yang cerita tapi butuh solusi. Kira-kira dari teman-teman sahabat sebaya mewadahi solusi itu nggak sih? Jadi untuk solusi itu sebenarnya yang megang adalah konselingnya. Jadi kita sahabat sebaya itu hanya membantu mereka menguraikan masalah yang ada di kepala mereka. Karena tentu ketika kita ada masalah, kadang saya juga ada masalah, saya juga manusia ya kan ya. Itu suka numpuk gitu di kepala, suka bingung apa yang harus dilakuin. Jadi sahabat sebaya ini mendengarkan terus membantu mereka memvalidasi sebenarnya masalah lu tuh ini gitu misal. Nah, terus habis itu kita akan membuat mereka menyadari, terus tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka nantinya akan bertanggung jawab secara penuh atas apa tindakan mereka pilih gitu. Nah, selain itu juga sahabat sebaya itu akan menghormati apapun keputusan mereka. Jadi ketika kita nih udah memberikan bukan solusi sih, kayak alternatif. Kamu tuh bisa ngelakuin A loh, kamu bisa ngelakuin B, tapi nanti ada efeknya gini. Tapi ketika kita udah kasih kayak gitu mereka tetap nolak, itu bisa juga gitu. Kita harus menghormati gitu tetap gitu. Intinya memanusiakan manusia ya, prinsipnya sih itu. Tapi kalau seandainya berbicara tentang mental health nih Sarwinda, kira-kira nih kita udah berani speak up sama teman-teman sahabat sebaya, terus gimana sih cara kita buat ngehubungin teman-teman sahabat sebaya? Notabene kita kan nggak tahu nih, bahkan mungkin saya sendiri itu pun baru tahu, dan ini excited buat saya gitu, karena ini adalah informasi yang sangat membantu teman-teman di era perkuliahan yang mungkin permasalahannya bukan hanya kuliah gitu Sarwinda. Jadi sebenarnya emang sangat disayangkan ya. Sebenarnya tuh pihak dari Fakultas Kehutanan itu udah membentuk satgas gitu dari dosen-dosen yang cukup expert gitu menangani masalah-masalah mahasiswa, dan mereka juga sampai membuat komunitas sahabat sebaya ini relawan yang akan membantu mahasiswa Fakultas. Tapi sayangnya emang agak kurang ke branding ya. Jadi saya berharap dari sini juga teman-teman tahu kalau misal kita tuh ada sahabat sebaya loh. Kalau kalian ada masalah kalian bisa datang ke kita. Nah, kita tuh udah ada posternya sebenarnya. Waktu itu sempat sahabat sebaya juga beberapa nge-share gitu di Snap PA gitu. Nah, ada juga narahubung hotline-nya gitu untuk
menghubungi ketika ada masalah gitu, atau bisa langsung datang ke sahabat sebayanya kalau misalnya tahu oh ini salah satu sahabat sebaya nih, saya termasuk dari salah satu sahabat sebaya. Nah, mungkin teman-teman dan Akang Teteh kenal sama Sarwinda 57, mungkin bisa langsung ngomong, pengen cerita dong gitu ya. Boleh. Iya, jadi jangan takut buat sendirian, apalagi problematik yang anak-anak merantau ya, yang jauh banget dari orang tua, mungkin bisa homesick. Nah, itu mungkin bisa jadi suatu ajang buat teman-teman cerita gitu sama teman-temannya. Dan mungkin nanti kalau saling bertukar cerita bisa jadi bestie kan, bener kan Sarwinda? Karena kita tuh bisa bercerita dari hal yang terkecil kayak asmara, aduh aku suka sama dia, itu boleh Itu banget boleh banget. teman-teman. Iya. Wah, ini berarti sangat-sangat amat bermanfaat gitu ya. Iya. Karena kesehatan itu gak hanya jasmani aja yang kelihatan gitu. Karena kita harus tahu juga kesehatan mental kita. Terus itu yang akan berimplikasi pada aktivitas kita sehari-hari gitu ya Sarwinda. Apalagi jangan sampai jangan sampai ada kasus-kasus mengenai karena mental health bisa mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri. Itu serem banget ya. Jadi memang sangat penting banget buat teman-teman ketahui tentang mental health ini gitu. Oke Sarwinda, mungkin kurang cukup rasanya kalau kita berbincang-bincang seperti ini ya. Sebenarnya tapi karena durasi yang ada, jadi mungkin kita cukupkan nih Sarwinda. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di belakang. Teman-teman juga bisa yang penasaran sama sahabat sebaya bisa datang langsung ke saya. Oke gitu. Atau mungkin sahabat sebaya yang lain ya. Iya boleh diundang ke sini lagi. Oke. Nah, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih kepada Sarwinda yang udah hadir pada hari ini. Terima kasih Sarwinda. Untuk itu saya tutup podcast episode kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.